Legenda Siamang Putih. Tersebutlah putri bernama seorang Putri Julian. Seorang putri cantik jelita yang kecantiknya tersiar hingga ke berbagai negeri. Ia adalah putri seorang juragan kapal bernama Nakoda Baginda di Kampung Alai di pesisir utara pantai Tiku, Sumatera Barat. Kakek Putri Julian adalah Tuanku Raja Kecik yang memerintah di Kerajaan Pegagaruyung. Meski berparas cantik rupawan, namun hingga kini belum ada pemuda yang berani meminang Putri Julian. Penyebabnya adalah status Putri Julian yang merupakan putri saudara kaya dan masih keturunan bangsawan Kerajaan Pegagaruyung. Para pemuda di Kampung Alai dan kampung-kampung sekitarnya biasanya hanyalah berprofesi sebagai nelayan sehingga tidak berani meminang Putri Julian. Kesendirian Putri Julian membuatnya bersedih hati. Menurut cerita rakyat Sumatera Barat, setiap hari ia hanya mengurung diri di kamar. Hal ini membuat Tuanku Raja Kecik menjadi cemas. Ia tidak mau cucu kesayangannya terlalu lama mengurung diri. Akhirnya Tuanku Raja Kecik mengadakan pertemuan keluarga untuk membahas kondisi Putri Julian. Hasil dari pertemuan tersebut, mereka bersepakat akan mengadakan pesta keramaian yang bisa dihadiri oleh orang banyak selama 1 bulan penuh yang bertujuan mencarikan jodoh yang pantas untuk Putri Julian. Bermimpi bertemu Sultan Rumandung. 1 hari menjelang pesta keramaian dimulai, Putri Julian bermimpi bertemu dengan seorang pemuda tampan keturunan bangsawan, Sultan Rumandung namanya. Putri Julian jatuh hati kepada pemuda yang hadir di dalam mimpinya. Ia kemudian menceritakan mimpinya kepada kedua orang tuanya dan juga kakeknya, Tuanku Raja Kecik. Mendengar penuturan cucunya, segera saja Tuanku Raja Kecik memerintahkan kepada pengawal istana untuk mencari pemuda keturunan bangsawan bernama Sultan Rumandung pada saat pesta keramaian berlangsung. Namun selama 1 bulan penuh pesta keramaian berlangsung, pemuda bernama Sultan Rumandung tidak juga ditemukan. Putri Julian bersumpah setia kepada Sultan Rumandung. Tidak kehabisan akal demi kebahagiaan cucunya, Tuanku Raja Kecik meminta Ali Nujum di istana untuk mendatangkan Sultan Rumandung ke Kampung Alai dimanapun ia berada. Dengan kesaktian yang dimiliki oleh para ahli nujum, entah bagaimana caranya, akhirnya Sultan Rumandung datang ke Kampung Alai. Kapal yang ditumpangi Sultan Rumandung terkena badai yang mengakibatkan tiangnya patah dan akhirnya terpaksa berlabuh di dermaga Kampung Alai. Seorang prajurit kemudian memberitahu kepada Tuanku Raja Kecik bahwa sebuah kapal yang dinakodai pemuda bernama Sultan Rumandung berlabuh di dermaga. Tuanku Raja Kecik tentu saja gembira dan meminta para prajurit untuk membantu Sultan Rumandung ke istana. Beberapa prajurit kemudian membawa Sultan Rumandung ke istana. Tuanku Raja Kecik bersama keluarga istana dan tentu saja Putri Julian menyambutnya dengan baik. Saat melihat pemuda tampan itu, jantung Putri Julian berdetak kencang karena pemuda di hadapannya itulah yang hadir di dalam mimpinya. Putri Julian kemudian memberitahu kedua orang tua dan kakeknya bahwa pemuda itulah yang bernama Sultan Rumandung. Ibu Putri Julian kemudian meminta pemuda tampan tersebut untuk memperkenalkan dirinya. Si pemuda kemudian menjelaskan bahwa ia bernama Sultan Rumandung yang terpaksa melabuhkan kapalnya di dermaga Kampung Alai karena terkena badai. Ia juga menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang saudagar dari negeri seberang. Tidak menunggu lama, Tuanku Raja Kecik kemudian menawarkan kepada Sultan Rumandung untuk menikahi cucunya. Sultan Rumandung tentu saja bersedia menikah dengan putri secantik Putri Julian. Hanya saja ia meminta izin untuk mencari harta lebih banyak lagi sebelum menikahi Putri Julian. Ia mengaku saat ini pernikahan tengah merugi, jadi ia merasa belum pantas menikahi Putri Julian. Tuan Raja Kecik pun memaklumi hal tersebut. Sebelum pergi meninggalkan Kampung Alai untuk melanjutkan pernikahan, Sultan Rumandung dan Putri Julian pun bertunangan. Usai acara pertunangan, Sultan Rumandung berpamitan untuk kembali berniaga. Putri Julian merasa sangat sedih ditinggal oleh tunangannya.
Sebelum pergi, Putri Julian meminta tunangannya untuk berjanji sumpah setia. Putri Julian berjanji akan setia menunggu Sultan Rumandung kembali. Jika ia melanggar janjinya, maka ia akan berubah menjadi seekor siamang putih. Begitu pula dengan Sultan Rumandung. Ia berjanji akan setia dengan Putri Julian. Jika ia melanggar sumpahnya, maka kapalnya akan kandas di lautan. Setelah berpamitan, Sultan Rumandung pun berlayar mengarungi samudera luas, jatuh hati pada laki-laki lain. Waktu terus berjalan, sudah setahun lebih menunggu Putri Julian belum juga mendapat kabar dari tunangannya Sultan Rumandung. Hingga akhir tahun kedua masih juga belum ada kabar. Memasuki tahun ketiga, sebuah kapal dagang yang besar dan megah berlabuh di dermaga Kampung Alai. Mendengar kedatangan kapal besar, Putri Julian bergegas menuju dermaga. Namun ia kecewa karena kapal tersebut bukan kapal Sultan Rumandung. Namun kekecewaan Putri Julian langsung sirna saat mengetahui pemilik kapal tersebut adalah pemuda tampan yang juga saudara kaya keturunan bangsawan. Pria ini tak kalah tampan jika dibandingkan dengan Sultan Rumandung. Ia langsung jatuh cinta kepada pemuda kaya yang baru dikenalnya tersebut dan melupakan cintanya kepada Sultan Rumandung. Ia mengatakan rasa cintanya kepada pemuda tersebut pada ibunya. Ibu Putri Julian kemudian mengundang si pemuda tampan ke istana. Setelah memperkenalkan diri, Ibu Putri Julian menawarkan si pemuda tampan untuk menikahi Putri Julian. Si pemuda itu setuju. Akhirnya diadakanlah pesta pernikahan yang sangat meriah. Putri Julian berubah wujud menjadi seekor siamang putih. Saat proses ijab kabul, penghulu bertanya kepada Putri Julian mengenai ketersediaan menikah dengan pria tersebut. Saat hendak menjawab pertanyaan penghulu, tiba-tiba Putri Julian memekik seperti orang tersengat lebah sambil melompat berdiri. Suara Putri Julian dan bentuk tubuhnya pun berubah. Badannya mengecil dan ditumbuhi bulu berwarna putih di sekujur tubuhnya. Putri Julian berubah wujud menjadi seekor siamang putih. Hewan kecil tersebut kemudian berlari ke atap kerajaan dan meraung sambil melihat ke arah lautan lepas. Tak pelak semua yang hadir menyaksikan peristiwa tersebut menjadi kaget dan lari berhamburan keluar istana. Tuanku Raja Kecik akhirnya sadar bahwa Putri Julian telah melanggar sumpahnya karena telah menikah dengan laki-laki lain. Tapi nasi telah menjadi bubur. Keluarga istana akhirnya menerima kenyataan bahwa siamang putih tersebut adalah Putri Julian. Siamang putih kini tinggal di atas sebuah pohon ketaping. Setiap hari ketika matahari akan terbenam, siamang putih malang tersebut akan naik ke atas bumbungan istana sambil menangis dengan suara keras, seperti suara tangisan seorang gadis. Si hewan kecil terus menatap lautan lepas menunggu kedatangan Sultan Rumandung tunangannya. Namun Sultan Rumandung tak kunjung tiba, hingga akhirnya keluarga kerajaan menemukan siamang putih tersebut mati di atas pohon ketaping. Kedua orang tua Putri Julian terus mencari kabar keberadaan Sultan Rumandung sampai akhirnya terdengar kabar bahwa Sultan Rumandung telah mati karena kapal yang ditumpanginya karam di lautan ketika hendak menikahi wanita lain. Sultan Rumandung sendiri ternyata melanggar sumpahnya karena hendak menikahi wanita lain. Sabai nan Alawi memiliki arti sabai yang lembut atau halus. Alkisah keluarga Raja Babanding tinggal di sebuah rumah tersebut di sekitar hilir Sungai Batang Agam, Padang Taro. Sabai nan Alawi adalah putri sulung dari pasangan Raja Babanding dan Sadun Saribai. Ia mempunyai adik laki-laki yang tampan bernama Mangkuta Alam. Di samping memiliki paras yang cantik, Sabai juga memiliki budi pekerti baik, santun dalam berbicara dan hormat kepada kedua orang tua. Berbeda dengan adik laki-lakinya, Mangkuta Alam, yang memiliki sifat pemalas, Sabai dikenal rajin membantu kedua orang tuanya. Kecantikan Sabai nan Alawi telah tersiar hingga ke kampung lain. Menurut cerita rakyat Sumatera Barat,
Rajo Babanding memiliki teman baik yang tinggal di kampung Situju bernama Rajo Nan Panjang. Ia adalah saudara kaya raya yang disegani masyarakat kampung Situju. Meskipun kaya raya, namun Rajo Nan Panjang memiliki perangai buruk, yaitu suka memeras warga di sekitarnya dengan cara meminjamkan uang, namun meminta pengembalian dengan bunga yang sangat tinggi. Warga kampung Situju tidak berani melawan Rajo Nan Panjang karena ia memiliki 3 orang pengawal hebat yang bernama Rajo Nan Kongkong, Lompong Bertuah, dan Palimo Banda Dalam. Sabai dipinang Raja Nan Panjang. Kecantikan Sabai Nan Alui didengar oleh Rajo Nan Panjang. Ia berniat untuk meminang putri sulung sahabatnya itu. Rajo Nan Panjang kemudian mengirim utusannya untuk meminang Sabai Nan Alui. Ia sangat yakin bahwa Rajo Babanding pasti akan menerima pinangannya. Para utusan Rajo Nan Panjang kemudian berangkat ke Padang Taro. Sampai di Padang Taro, mereka pun menyampai pinangan majikannya kepada ayah Sabai Nan Alui, Rajo Babanding. Namun ayah Sabai menolak pinangan sahabatnya itu dengan alasan ia malu memiliki mantu yang seumur dengannya walaupun ia orang kaya. Setelah mendapat jawaban penolakan dari Rajo Babanding, para utusan itu pun segera kembali ke kampung Situju untuk menyampaikan berita tersebut kepada Rajo Nan Panjang. Tentu saja Rajo Nan Panjang merasa sangat terhina dengan penolakan tersebut. Rajo Nan Panjang akhirnya memutuskan akan datang langsung menemui Rajo Babanding untuk meminang Sabai. Berangkatlah Rajo Nan Panjang bersama ketiga orang pengawalnya. Setelah mendengar langsung keinginan sahabatnya untuk memenang Sabai, Rajo Babanding menawarkan untuk berunding di luar rumah, yaitu di sebuah lokasi bernama Padang Panahunan pada hari Minggu. Padang Panahunan adalah tempat yang sepi dan sejak dulu digunakan untuk berkelahi. Perkelahian Rajo Babanding dan Rajo Nan Panjang. Rajo Babanding merasa bahwa sahabatnya itu telah melanggar sopan santun karena berani meminang anak gadisnya secara langsung. Menurut adat di negeri itu, pinangan tidak boleh disampaikan langsung kepada ayah si gadis, melainkan kepada mama atau adik kandung ibu si gadis. Rajo Nan Panjang pun mengetahui bahwa pinangannya ditolak secara halus oleh ayah Sabai Nan Alui. Ia sadar bahwa dirinya ditantang untuk berkelahi. Ia menerima permintaan sahabatnya itu dan segera pergi meninggalkan rumah Rajo Babanding dengan marah. Sabai Nan Alui merasa cemas mendengar percakapan ayahanda dengan Raja Nan Panjang. Sabai sadar bahwa ayahnya menentang Rajo Nan Panjang berkelahi. Sabai sangat mengkhawatirkan keselamatan ayahanda. Tapi Rajo Babanding menenangkan hati anaknya bahwa ia akan baik-baik saja. Tibalah hari yang telah ditentukan. Berangkatlah Rajo Babanding ke Padang Panahunan dengan membawa seorang pembantunya yang bernama Palimo Parang Taga. Raja Nan Panjang bersama seorang pengawal setanya Palimo Banda Dalam sudah menunggu. Rupanya Raja Nan Panjang sengaja datang lebih awal untuk mengatur cacat liciknya. Ia telah memerintahkan 2 orang pengawal lainnya, yakni Rajo Nan Kongkang dan Lompong Bertuah, untuk bersembunyi di balik semak. Salah seorang di antaranya membawa senapan. Senapan itu akan digunakan jika diperlukan. Tidak lama kemudian mereka bertarung hebat. Rajo Babanding dan Rajo Nan Panjang bertarung habis-habisan dengan dibantu oleh pengawal masing-masing. Perkelahian itu rupanya berlangsung lama. Akhirnya para pengawal tumbang lebih dulu. Raja Babanding dan Rajo Nan Panjang masih terus berkelahi sampai akhirnya Rajo Babanding terkena peluru oleh salah satu pengawal dari Rajo Nan Panjang yang muncul secara tiba-tiba dari semak-semak. Rajo Nan Panjang berlaku curang. Rajo Babanding pun tergeletak dan tak bergerak. Sabai Nan Alui, seorang gembala, secara tak sengaja melihat kejadian ini. Si gembala ini kemudian bergegas pergi ke rumah Raja Babanding untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada keluarga Raja Babanding. Mendengar kabar kondisi ayahnya dari si gembala, Sabai langsung lemas. Sabai mengajak adiknya mengikuti alam untuk melihat kondisi ayahnya, namun adiknya menolak dengan alasan tidak ingin mencari mati. Sabai pun berlari ke Padang Panahunan dengan membawa senapan. Di tengah jalan, Sabai bertemu dengan Rajo Nan Panjang dan pengawalnya.
Sabe bertanya tentang kecurangan Raja Nan Panjang, tetapi Raja Nan Panjang hanya tertawa seakan mengejek kematian Raja Berbanding. Mendidih darah Sabai melihat pembunuh ayahnya tertawa mengejek. Sabai pun tidak bisa menahan amarahnya. Saat itu juga Sabai langsung menarik pelatuk senapan yang ia bawa dari rumah. Terdengar suara dentuman yang sangat keras. Peluru mengenai dada Raja Nan Panjang dan ia langsung terjatuh dari kuda. Raja Nan Panjang tewas seketika. Tidak memperdulikan Raja Nan Panjang, Sabai Nan Alui segera berlari ke padang panahunan untuk melihat keadaan ayahnya. Sampainya di tempat itu ia mendapati ayahnya sudah tidak bernyawa lagi. Hati Sabai hancur karena sang ayah sangat dicintainya telah pergi untuk selamanya untuk membela kehormatan keluarga. Tidak berapa lama kemudian ibu Sabai bersama beberapa orang warga tiba di padang panahunan. Jenazah Raja Berbanding kemudian dibawa pulang untuk dikuburkan secara layak. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini.